Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hari ini Haris ingin mengunjungi rumah Alisa menjelaskan kejadian kemarin. Namun sudah pukul 2 sore Alisa tak sekalipun membalas pesannya. Biasanya semarah-marahnya Alisa tak pernah tidak membalas pesan Haris. Haris pun menelepon calon mertuanya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kenapa Riz? Alisa sudah pulang Ma. Belum tuh. Dia main ke Dufan sama Karin. Haris melihat media sosial Alisa. Tidak ada satupun story bersama Karin. Kalau memang dia pergi bersama Karin pasti Alisa menguploadnya. Oh, ya Ma, ya sudah. Assalamualaikum. Dia ngambek lagi ya. Iya Ma, sabar ya Riz. Nanti Mama nasihatin dia juga biar gak ngambek terus. Gak apa Ma, saya yang salah. Saya pamit dulu Ma, harus mengurus kasus. Iya. Mama Alisa menutup panggilan setelah membalas salam Haris. Lihat deh dokter Haris dari tadi mondar-mandir. Lia, dokter muda berparas ayu itu berbisik kepada temannya yang menyeduh kopi. Meskipun sikap Haris terkesan dingin, tetap saja banyak dokter muda atau dokter koas yang mengidamkannya. Setiap gerak-geriknya sering menjadi perhatian. Baru kali ini lihat dokter Haris pasang wajah panik gitu. Padahal kemarin waktu wali pasien ngamuk sama beliaunya stay cool. Dokter Haris diem aja, ganteng banget. Itu panik gitu bikin gue berhayal jadi cewek yang dikhawatirin. Lia menonyol dahi temannya. Nih kopi biar lo gak ngimpi mulu. Dokter Haris kan katanya deket sama dokter Lida. Lo sama dokter Lida gak ada apa-apanya. Mereka cuma sahabat tapi menikah kan bisa. Gak mungkin, Kak. Ucapan dokter muda itu terhenti saat Haris menghampiri mereka. Lia yang semula duduk santai dengan kaki menyilang pun mengubah posisi lebih sopan. Panggil teman-teman kalian. Sekarang kita analisis diagnosis pasien karena saya ada urusan mendadak. Baik, dok, jawab mereka kompak. Tak lama para koas mengikuti langkah Haris. Ada 5 koas yang ada di bawah bimbingannya. Setelah Haris menyelesaikan urusan, pesannya belum juga dibalas oleh Alisa. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Kasus 5 pasien hari ini sangat rumit sehingga perkiranya selesai lebih dulu pun meleset. Mama Alisa, Haris Alisa lum pulang. Dia hukum tidak. Saya, TDK Ma. Haris mendecak kesal. Ia mencoba menelepon gadis itu. Sayang nomornya tidak aktif. Dokter panik kenapa? Tanya salah satu anak koas. Entah dapat keberanian dari mana anak itu berani bertanya kepada Haris. Tidak, kalian bisa pergi. Tidak perlu mengikuti saya di sini, kata Haris terkesan ketus. Baik, dok, kami permisi. Tanpa menjawab Haris bergegas ke ruangan, berkemas, lalu menuju parkiran mobil. Alisa, kamu di mana? Bikin panik saja. Tidak ada tujuan selain Dufan. Haris akan ke sana, meski jarak rumah sakit dengan tempat itu sangat jauh. Ia mengabaikan rasa lelah dan kantuk. Dari kemarin saja Haris belum pulang ke rumah. Dia berjaga malam dilanjut visit pagi lalu diskusi kasus tadi. Sekarang harusnya ia bisa makan malam bersama ayah dan bundanya, tapi karena Alisa ia menahan rasa lapar. Alisa tunangannya. Papa Alisa tidak berada di Indonesia. Jadi, ialah yang memiliki tanggung jawab penuh menjaga gadis itu. Ya Allah, semoga Alisa baik-baik saja.
Haris berkali-kali menekan klakson mobil akibat pengendara motor yang merebut jalannya. Tiba-tiba telepon masuk dari Alisa membuat ponselnya berdering. "Alisa, kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara tangisan. "Alisa," jawab kakak. "Alisa." Degup jantung Haris beradu cepat. Rasa paniknya semakin menjadi-jadi. "Ma masih di Didi." Petik 2. Di mana Alisa? Haris tidak sabar. Tangis Alisa semakin terdengar menyesakkan. Hati Haris juga ikut merasakan sesak. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Alisa? Alisa gak tahu. Alisa gak tahu Alisa di mana. Hidupin lokasi. Kakak ke sana. 17 menit kemudian Haris menemukan Alisa. Gadis itu meringkuk di dekat semak. Dia seperti bersembunyi dari seseorang. Saat Haris melihat tubuh mungil yang ketakutan itu, rasanya ia ingin memeluk, tetapi ia mengingat batasan. "Alisa." Masuk mobil. Alisa duduk di belakang. Dia terus menangis terseduh-seduh. "Kenapa HPmu nonaktif? Kenapa main gak tahu waktu? Kenapa juga kamu bisa di situ?" Haris tidak bisa menahan emosinya. "Kak, stop marah-marahnya. Alisa tahu Alisa salah, tapi Alisa lagi butuh dipahami. Kakak emang gak akan pernah ngerti. Turunin Alisa di dekat stasiun." Alisa gak mau semobil sama kakak. Alisa capek sama sikap Kak Haris yang gak bisa ngerti. "Lebih baik kita batalkan saja pertunangan ini." Haris kecewa dengan Alisa. Rasa lelah dan paniknya seperti tidak berharga di mata Alisa. Tanpa pikir panjang ia pun menyetujui keinginan Alisa. "Oke." Haris tetap mengantar Alisa ke rumah. Namun lelaki itu tidak lagi berbicara kepada Alisa setelah adu mulut itu terjadi. Alisa terus menangis. Haris berkali-kali menghela napas. "Haris gak mampir dulu?" tanya Mama Alisa sambil berdiri di teras. Haris turun memberi salam. Sedangkan Alisa masih menangis dan berlari masuk ke dalam. "Terima kasih Ma, tapi saya harus pulang ke rumah." "Ya. Harus mandi, istirahat, dan membaca Al-Quran agar amarahnya mereda." "Terima kasih ya sudah mencari Alisa." Setelah Haris pergi, Mama Alisa masuk ke kamar anaknya. "Alisa, Mama boleh masuk?" Tidak ada jawaban dari Alisa. Gadis itu menangis sejadi-jadinya sambil menenggelamkan wajah ke batal. Mama Alisa masuk. "Ada apa?" Alisa gak mau putus sama Kak Haris. "Putus." Mama Alisa membersihkan tisu-tisu yang berserakan di bawah. "Putus gimana maksudnya?" Alisa bilang ke Kak Haris kalau dia menggantungkan kalimat dan menangis lagi. Kalau mau membatalkan pertunangan. Tangis Alisa semakin keras. Mamanya pun menyibakkan anak rambut yang masuk ke mulut anaknya. Coba Alisa ingat betapa sering mengancam Haris dengan membatalkan pertunangan. "Sayang, hubungan kalian itu tidak sesederhana orang pacaran. Hubungan kalian itu sudah melihatkan kedua keluarga serta komitmen. Harusnya kamu lebih berhati-hati." Habis Kak Haris kejam. Dia nyalahin Alisa gara-gara kejadian hari ini tanpa dengerin penjelasan Alisa. Biasanya Kak Haris gak akan mengiyakan, tetapi tadi Kak Haris setuju kalau nikahnya batal. Mama Alisa memeluk anaknya. "Mama jadi gak yakin sama kamu kalau kamu kayak gini. Gimana nanti kalau udah jadi istri?" Alisa merengek. "Wah, Mama kok gitu?" Alisa tetap mau nikah sama Kak Haris. "Ya udah, besok kamu bicara baik-baik sama Kak Haris. Kamu belajar menyelesaikan masalah dengan dewasa." Begitu tangin Alisa reda, Mila pamit. Alisa mengambil air wudhu lalu salat Isya. Tak lama, terdengar suara hujan. Hal itu mengingatkannya kejadian 1 tahun silam. Tik, tik, tik.
Tetes demi tetes rintikan air turun membasahi bumi, menyiram rerumputan yang kering karena musim kemarau panjang. Butiran air ajaib itu menciptakan uap tipis pada jalanan. Bau khas hujan tercium begitu menyengat, membuat orang-orang yang menanti kehadirannya tersenyum bahagia. Menunggu hujan reda sembari menyimak iringan musik alam yang dihasilkan dari rintikan air hujan. Seorang gadis mengusap rambut hitam pekatnya karena basah, kemudian sedikit menyingkir dari percikan air hujan, menyibakkan rok abu-abu lalu mencincingnya. Takut terkena noda. Menunggu dan hujan adalah hal paling menyebalkan baginya, berbeda dengan beberapa temannya yang justru menatap hujan dengan mata berbinar sembari memainkan percikan. Nafasnya kembang kempis karena harus berlari dari lobi menuju pos satpam dengan menerabas hujan yang semakin deras. Sebuah notifikasi lain berbunyi. Merasa ponselnya berbunyi, ia segera mengambil posisi duduk. Untung saja pos satpam hanya ada 3 orang sehingga masih ada kursi kosong untuk dirinya. Diambilnya ponsel cantik berwarna merah muda dari saku baju lalu mengusapkan tangannya pada rok karena basah. Ibnu Haris, sah. Alisa memicingkan mata. Penasaran dengan pengirim pesan. Seingatnya dia tidak pernah mengenal lelaki bernama Ibnu Haris. Dibukanya profil akun itu, sayang tidak ada satupun tanda pemilik akun. Hanya ada 3 postingan dan ketiganya hanya pengubahan foto profil bertuliskan tips hidup sehat. Alisa, siapa? Tidak ada balasan. Alisa pun memutuskan menelepon Mama agar segera menjemput. Hingga panggilan kelima Mama belum juga menjawab panggilannya. Ia mulai putus asa dan memasukkan kembali ponsel ke dalam saku. Menatap hujan yang belum reda. Padahal ia sudah duduk di pos satpam 15 menit. Notifikasi lain berbunyi lagi. Ibnu Haris, DMN. Alisa, maaf, maksudnya DMN apa ya? Gue gak ngerti bahasa anak alay. Ibnu Haris, di mana? Alisa, oh di mana? Gitu dong jelas, gue gak ngerti kalau bahasa kayak gituan. Ibnu Haris, DMN kem. Alisa, masih di sekolah. Kenapa? Dan lo siapa sih? Kayaknya gue gak kenal tuh yang namanya Ibnu Haris. Sumpah iya, cuma dibaca. Ini siapa sih? Gerutu gadis itu, mau ngirim pesan lagi gengsi. Jaim dong, masak gara-gara dirit aja protes, nanti dikiranya ngarepin pesan dari dia. Alisa memutuskan membuka BBM dari sang mama. Maaf sayang, Mama lagi di rumah Tante Vida Hamidah. Jadi gak bisa jemput. Dengan lincah Alisa membalas pesan dari Mila Mama Alisa hanya dalam waktu 15 detik. Hih, Mama, Alisa udah nungguin dari tadi. Ini kaki udah lumutan, rok abu-abu aja jadi hijau. Udah 12 tahun Ma. Alisa nungguin Mama di pos satpam. Tapi Mama malah gak jemput. Tahu gitu tadi Alisa bawa sepeda motor aja ke sekolahnya. Tahu gitu Alisa naik angkot aja. Tahu gitu Alisa bareng Aisyah aja. Tahu gitu Alisa naik bus antar jemput aja. Tahu gitu, Mama. Please jemput Alisa. Kalau gak jemput Alisa nangis darah lo. Mama, jemput ya, Mama kan cantik, baik, suka menolong, rajin menabung, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pokoknya semua deh. Tak ada balasan dari Mila. Ia mendenguskan napas kesal. Pengen marah-marah rasanya. Andai membunuh itu diperbolehkan, ia ingin membunuh orang yang ada di pos satpam. Jangan heran,
Alisa kalau kesel emang nakutin, udah kayak anak ayam kehilangan induknya. Haha, Tin. Seunit mobil BMW berwarna putih berhenti di depan pos satpam. Tin, klaksonnya lagi, karena yang dipanggil masih gak peka. Tin, ulangnya lagi. Kali ini cukup panjang. Merasa terganggu Alisa menatap ke asal suara. Lelaki di balik kemudi sepertinya tidak asing baginya. Tapi siapa? Hujan membuatnya tak begitu jelas melihat. Notifikasi lain berbunyi. Bruan Mes. Kalau Gekasya Tenggal. Alisa memfokuskan pandangan. Tidak salah lagi. Lelaki itu adalah dokter belagu bernama Muhammad Haris Ibnu Sina. Bruan. Tente nyuruh Syah JM Kem. Alisa memutar bola mata jengah kemudian berlari menuju mobil terparkir. Ketika ia membuka pintu depan, pintu masih terkunci. Pemilik mobil mengisyaratkannya agar membuka pintu belakang. Gila kali ya. Tahu hujannya deras masih dilama-lamain buka pintunya. Kan gue jadi basah kuyup, lo mau gue sakit. Heran deh sama lo, gue salah apa sih sampai lo benci banget sama gue. Omelnya sambil melompat ingin duduk di kursi depan. Jangan duduk di depan. Larang Haris sudah seperti kutukan keramat. Lagi, gadis itu harus menahan amarahnya. Detik berikutnya mobil sudah berjalan meninggalkan area sekolah. Alisa memandang luar jendela, tiba-tiba sebuah petir menyambat pohon tinggi tepi jalan, membuat gadis yang duduk di kursi SMA itu meringkung ketakutan. Haris melirik Alisa dari kaca spion tengah. Kenapa? Petik 2. Tidak ada jawaban. Petirnya gak bakal nyamber kamu. Itu kalimat menenangkan tapi terdengar dingin di telinga Alisa. Bukan membuat tenang, justru sebaliknya. Masih tidak ada jawaban. Yang terdengar justru suara tangisan disertai senggukan. Haris tersenyum tipis sekali. Ternyata gadis bawel itu takut petir. Ia menepikan mobil. Alisa mulai bangkit dari posisi awal. Gue, boleh, duduk, depan, ya, Haris mengangguk, memberikan jas dokternya kepada gadis yang sudah duduk di sampingnya. Thanks, Alisa diam ketakutan dengan berselimut jas kebanggaan Haris itu. Seperti biasa, setelah sarapan Haris akan menuju rumah sakit tempatnya mengejar gelar spesialis kurang lebih 1 tahun. Impiannya kalau sudah memenuhi persyarat ia ingin mendirikan rumah sakit sendiri. Riz, suara bunda melengking dari dalam dapur membangunkan Haris dari lamunan tentang masalah di rumah sakit. Lelaki itu baru sadar bahwa ponselnya tertinggal di dalam lemari es ketika ia mengambil air minum. Hal itu membuat bunda geleng-geleng kepala. Untung ponselnya gak jadi es, tutur wanita itu yang dibalas cengiran oleh Haris kemudian tangannya dengan cepat merebut ponsel dari tangan Vida bunda Haris. Ia menatap kulkas yang masih terbuka kemudian menggaruk kepala. Benar saja. Masa iya ponsel ditaruh dalam kulkas? Haha, kini Haris kembali ke ruang makan. Usai memastikan tidak ada barang yang tertinggal ia melihat ponselnya yang hening. Semalam, Alisa memang memutuskan untuk tidak memulai obrolan terlebih dahulu. Katanya, harus cowok yang memulai. Haris menarik napas panjang. Dibukanya aplikasi lain dan mengetik pesan untuk calon istrinya yang paling rewel itu. Ia mengingat kejadian semalam. Kak Haris, panggil Alisa dari seberang telepon. Ya, Alisa minta maaf. Alisa gak mau batal nikah. Alisa sayang sama Kak Haris. Haris tersenyum, tipis sekali. Lain kali kalau pergi gak usah izin lagi. Buat semua orang khawatir lagi. Maaf Kak, Alisa ngaku salah.
Tapi kan Alisa cuma butuh hiburan, terus ada temen yang ngajakin ke wahana gratis, ya Alisa mau aja. Lagian Kak Haris kenapa bilang kalau Alisa cuma ponakan ke dokter perempuan kemarin itu? Cemburu? Ya iyalah pakai nanya. Kak Haris emang gak cemburu Alisa pergi sama Novan? Gak, kemarin Novan nembak Alisa. Karena Alisa tolak dia nurunin Alisa gitu aja. Alisa bingung gak tahu cara naik angkutan umum di sana. Naik KRL aja Alisa gak berani. Udah coba pesen ojek online gak ada yang nyangkut. Untung gak lama kemudian Kak Haris telpon. Alisa langsung nangis karena takut dimarahin Kak Haris. Ternyata bener kakak ngebengak Alisa. Oh, iya jadi gimana? Kak Haris tetap mau jadi suami Alisa, kan? Kak, petik 2. Iya. Ya udah Alisa tutup teleponnya. Iya. Kalau Kak Haris masih mau jadi calon suami Alisa mulai besok tolong peka. Chat dulu Alisa, masak cewek harus mulai duluan. Satu lagi, jangan pergi semobil sama dokter itu. Riz, jangan senyum-senyum gitu. Serem banget. Tegur Bunda Haris kembali mengetik sesuatu untuk dikirim kepada Alisa. Ibnu Haris, Alisa, kakak udah bangun tidur. Aku nungguin dari tadi, tapi kok baru sekarang sih munculnya? Haris tersenyum tipis. Gadis itu selalu mengatakan apa yang ia rasakan. Polos sekali. Harusnya, ia berpura-pura jual mahal. Detik berikutnya Haris sadar bahwa Alisa memang berbeda dari gadis-gadis di luar sana. Mungkin itulah yang membuat ia tertarik dengan gadis itu. Baru mengetik balasan Alisa mengirim pesan lagi. Alisa, kakak mau berangkat ke rumah sakit. Ibnu Haris, Alisa, oke deh. Alisa juga mau berangkat sekolah. Mau bareng papa aja soalnya motornya mau dibenerin sama Pak Ucup. Hati-hati di jalan ya kak. Ibnu Haris, ye. Alisa, assalamualaikum. Ibnu Haris, waalaikumsalam. Haris menoleh ke arah jam tangan, pukul 6.48. Haris pun segera menuju mobil yang sudah dipanaskan. Berharap tidak terlambat walau sedetik. Setibanya di rumah sakit seorang ibu menunggu di depan ruangan Haris dengan resah. Ia mondar-mandir dan menoleh ke sana kemari. Menanti kehadiran seorang dokter yang akan menangani anak tersayangnya. Haris yang sebaru tiba langsung dihampiri oleh suster, memberitahukan bahwa ia sudah ditunggu wali pasien sejak 1 jam yang lalu. Haris setengah berlari menghampiri wali pasien. Anda Dokter Haris? Ibu itu menduga-duga. Iya Bu, perkenalkan dok, saya Santi. Saya ibu dari pasien baru Dokter Rahmat Anda. Belum Haris menjawab perkataan Santi, tiba-tiba seorang gadis berambut ikal sebahu menghampiri mereka dengan air mata berlinang. Di sela isakannya ia memeluk sang ibu. Dina, bisik Santi tepat di telinga gadis yang ternyata bernama Dina. Alih-alih tenang dan diam, tangis Dina malah menjadi-jadi. Ini dokter kamu, gak perlu takut. Dina mulai tenang, lalu menatap Haris lekat-lekat. Kaget karena ia sudah menangis sesenggukan di depan seorang dokter setampan Haris. Sebelum-sebelumnya dokter yang merawatnya adalah dokter tua berkeriput, berkepala botak, dan berkacamata. Jauh sekali dengan Haris. Dok, sapa Dina agaknya sedikit malu dan membuat Haris terkekeh pelan. Kirain tadi mama sendirian. Haris mengambil sapu tangan dari dalam tasnya kemudian memberikan kepada Dina. Gadis itu berterima kasih sebelum diajak Haris memasuki ruangannya untuk berkonsultasi. Haris mempersilakan kedua wanita itu duduk di ruangannya yang tertata rapi. Sebelum duduk di kursi ia memindahkan tumpukan file ke rak almari. Haris mengambil sebuah folder berwarna biru dari laci.
Saya sudah membaca laporan kesehatan Dina dari Dokter Rahmat, tapi masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu, kata Haris to the point. Kurang lebih setengah jam konsultasi berlangsung. Usai konsultasi pasien, wali pasien itu pun keluar dari ruangannya. 10 menit kemudian, asistennya membawakan jadwal baru kepada Haris. Ia tertegun beberapa saat. Apa jam 2 saya harus memeriksa pasien baru itu? Kenapa tidak Dokter Rahmat saja? Iya Dok, Dokter Rahmat menyerahkan ini ke Anda. Tidak bisa diundur. Besok pasien itu sudah harus berangkat sekolah Dok. Wali pasien meminta pemeriksaan hari ini. Haris memijat kepalanya yang mulai pening. Bagaimana kalau dokter lain saja yang memeriksa, setelah itu saya menangani? Perawat itu tampak membuka notenya beberapa detik untuk memastikan sesuatu. Tidak bisa Dok, semua dokter ahli tidak ada yang free. Hanya ada dokter umum. Apa saya menyerahkan pemeriksaan ke dokter umum saja? Tampaknya Dokter Haris tidak bisa. Haris berpikir sejenak, tidak usah. Siapkan saja alat-alat, saya akan tetap menangani pasien itu. Ia bersikap profesional. Siap, Dok. Haris tetaplah Haris. Jika memiliki masalah yang ia sendiri sulit menangani, ia akan meminta bantuan kepada sang bunda. Apalagi masalahnya ada sangkut pautnya sama Alisa. Seperti saat ini. Waktu praktiknya bersamaan dengan jadwal ke toko berlian. Ia paham betul Alisa, jika gadis itu tahu Haris membatalkan memesan cincin tunangan, pasti gadis itu ngamuk. Allah, dia tidak ingin melihat gadis yang ia cintai itu menitikan air mata lagi karenanya. Alisa dengan semangat menghabiskan semangkuk soto di hadapannya. Sementara diam-diam Karin mencicipi teh yang dipesan. Karin kemudian terkekeh kecil karena teh pesanan Alisa tidak manis sama sekali. Tawar, padahal Alisa benci rasa tawar. Tunggu saja semenit lagi. Pasti gadis itu tak henti memaki Karin. Temannya itu pun harus bersiap-siap melarikan diri ke penjuru dunia. Kalau perlu ke Antartika. Saat Alisa meminum teh, Karin hanya bisa meringis. Bersiap-siap melarikan diri. Karinka, Tuhan menyelamatkan Karin detik ini. Lengkingan Alisa terpotong oleh deringan ponsel miliknya. Sebelum mengangkat telepon, Alisa sempat melarang Karin melarikan diri. Dengan terpaksa gadis itu pun menurut. Waalaikumsalam Tante. Iya, ada apa Tante? Tampak gurat kesedihan di mata Alisa, sontak membuat Karin memandang penuh tanya. Iya Tante, waalaikumsalam. Petik 2. Belum sempat Karin membuka mulut. Alisa memeluk tubuh Karin yang duduk di sampingnya. Pelukan itu semakin membuatnya penasaran. Ada apakah gerangan dengan Alisa? Karin tidak ingin bertanya apapun saat ini, ia tahu, jika ia bertanya sekarang tangis Alisa malah makin menjadi. Ia menepuk punggung sang sahabat. Tadi yang telepon Tante Vida. Katanya, Kak Haris membatalkan pesen cincin. Itu kalimat yang dikatakan Alisa sebelum tangisnya semakin pecah menyelimuti setiap sudut kantin. Karin hanya mampu memberikan cengiran bagi ibu-ibu kantin dan beberapa siswa-siswi SMA Tunas Patria yang memandang keduanya dengan tatapan aneh. Pemeriksaan selesai. Haris memutuskan untuk mampir ke rumah Alisa sebelum pulang. Karena tadi, ia mendapat telepon dari Mama Alisa bahwa sepulang sekolah gadis itu mengurung diri di kamar. Hanya 15 menit mobil Haris berhasil terparkir rapi di depan rumah Alisa. Sementara di waktu yang sama gadis itu tengah menatap kehadiran Haris dari jendela kamar. Mama mengetuk berkali-kali pintu kamar Alisa tapi tidak dibukakan pintu juga oleh gadis itu. Hingga di menit ke-30 pun Alisa tetap kukuh dengan pendiriannya.
Mungkin Alisa ingin sendiri dulu. Mila merasa tak enak hati dengan Haris. Haris tersenyum miris. Boleh Haris ke pintu kamar Alisa, Ma? Mila mempersilahkan dengan membuntuti calon menantunya. Sampai di depan pintu Haris hanya membeku. Kalau mau masuk Mama punya kunci cadangan. Mila memberikan sebuah kunci kepada Haris. Lelaki itu menolak dan memilih kembali ke ruang tamu. Sebelum benar-benar pergi ia menatap pintu kamar Alisa sekian kalinya. Pasalnya, ia bingung harus berbuat apa lagi. Hati-hati di jalan ya, Chris. Iya Mama. Terima kasih. Salam dari Haris untuk Alisa ya Ma. Di teras, Haris melihat Alisa tengah menatapnya dari jendela kamar. Mereka berpandangan cukup lama. Haris membuka mulutnya. Sayang, Alisa lebih dahulu menutup tirai jendela. Lelaki itu menutup pintu mobil keras-keras. Frustasi terlihat jelas di matanya. Mata sembab Alisa dengan gurat kesedihan dan kekecewaan. Ia tak tahu kenapa selalu membuat gadisnya menitihkan air mata. Maaf Alisa, maafkan saya. Haris mengirim pesan berisi 2 kalimat sederhana kepada Alisa. Lo percaya gak sah, kalau hanya cinta yang dapat mengubah dunia? Pertanyaan Karin membuatnya kembali ke dunia nyata. Hah? Apa? Makanya, jangan ngalamun terus. Alisa memandang keluar jendela. Hujan sedang turun. Habisnya hujan, jadi gue ingat waktu Kak Haris minjemin gue jas dokternya, tuturnya senyum-senyum sendiri. Aroma hujan memang selalu membawa suatu kejadian. Yang bernama kenangan, lanjutnya puitis. Jadi, tugas bahasa Indonesianya gimana nih? 20 menit lagi dikumpulin. Sampai mana emang? Alisa nyengir tanpa rasa berdosa. Sampai kenangan. Karin kesal sendiri. Sampai lo percaya gak? Kalau hanya cinta yang bisa mengubah dunia. Lanjutnya serius. Alisa berpikir sejenak. Menurut gue, enggak deh. Dalam pembahasan ini, kan cinta artinya kita mencintai orang lain yang membenci kita. Kadang kita belain berbuat baik, tapi malah dianggap pencitraan atau udang di balik batu atau apalah. Jadikan, belum tentu kita mencinta orang, terus jadi akur, jadi damai, buktinya, mereka malah ngebenci tuh. Tapi, gue gak sependapat sama lo Sah. Menurut gue, kita memang tidak ditakdirkan untuk dicintai semua orang. Yang benci, ya biarin aja. Benci dengan alasan mereka masing-masing. Biarin aja. Yang penting kita terus menebar kebaikan. Terus menebarkan cinta, tanpa takut dikucilkan ataupun ditinggalkan. Berjalan pada kebenaran adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Gitu kata buku yang pernah gue baca. Ya gak adil dong Rin. Protes Alisa. Adil-adil aja sih. Nabi Muhammad SAW aja yang akhlaknya sempurna masih banyak yang gak suka, apalagi kita. Karin mengambil napas sejenak. Nabi Muhammad banyak dicintai, tapi juga banyak yang mencaci. Banyak yang merindukan, tapi juga gak sedikit orang yang ingin ngebunuh beliau. Kesimpulannya, hidup memang begitu. Ada hitam ada putih. Yang penting itu tadi, kita menebar cinta. Hingga bisa mengubah dunia. Prok, prok. Lo emang keren Rin, puji Alisa, quotes dong buat gue. Jika kamu ingin melihat jiwa pemberani, lihatlah mereka yang bisa memaafkan. Jika kamu ingin melihat jiwa kepahlawanan, lihatlah mereka yang bisa membalas kebencian dengan kasih sayang. Mahatma Gandhi. Wow, keren, ulangin Rin, biar gue catat. Hebohnya dengan not kecil dan pensil di tangannya. 5 menit lagi bel pulang sekolah berbunyi. Karin dan Alisa masih sibuk merapikan peralatan sekolah.
Memilah mana yang akan dibawa pulang dan mana yang harus diletakkan di loker. Jadi beli cincin sama Dokter Haris. Alisa girang. Jadi dong, say, calon pengantin, godanya. Bisa aja lo. Tungkleng, Alisa segera membuka aplikasi lain. Ibnu Haris, UTPLG. Alisa, 5 menit lagi kak. Ibnu Haris, Sya tunggu depan minimarket. Alisa, iya kak, I love you. Ibnu Haris, ilo. Alisa, ilo, apa? Alisa kembali terdasar saat sahabatnya mengatai salah satu anak baru. Yaelah, anak baru aja songong banget. Mentang-mentang pemilik yayasan gitu. Lagian yang punya yayasan bokapnya bukan dia. Gitu aja belagu, sumpah serapah Karin ketika gadis yang ia maksud sudah meninggalkan kelas. Alisa terkekeh. Karin kalau uring-uringan lucu. Bikin ngakak sekelas. Malah ngetawain sih lo. Karin gak terima. Ya abis lo lucu banget. Tadi aja waktu orangnya di sini diem aja, giliran udah cabut baru berani ngomong. Payah lo, masak beraninya ngomong di belakang. Gue kan orangnya jaga perasaan. Alisa semakin terpingkal-pingkal. Bilang aja gak berani. Ngeselin banget tuh orang. Masak, masuk kelas cuma waktu pelajaran terakhir, terus dengan sombongnya bilang, kenalin gue Dina Maharani. Anak dari pemilik yayasan ini, gue gak boleh olahraga, gue gak boleh capek-capek. So, kalian harus ngetamaan gue di kelas ini, nyebelin tau gak? Karin mempraktikan gaya bicara Dina, anak baru yang membuatnya kesal setengah mati. Aneh sih emang, masak bisa masuk sekolah menjelang UN begini. Alisa mengakui, sembari terkekeh, Alisa menarik tangan Karin untuk memasukkan barang-barang bawaan ke dalam tas. Pasalnya, bel sekolah sudah berbunyi, kelas sudah sepi, tinggal mereka berdua dengan diramaikan omelan dari Karin. Keduanya berjalan melewati koridor. Hari ini, Alisa pulang nebeng Karin. Rencananya mereka akan mampir di toko buku untuk membeli novel baru karya Meliana yang berjudul Sayap Surgaku. Alisa berhasil mengalihkan pembicaraan tentang murid baru di kelasnya. Ia tahu kalau Aisyah terus membahas Dina, pasti tidak selesai sampai besok. Alisa. Panggilan itu membuat langkah keduanya berhenti. Lalu, berbalik menghadap sumber suara. Alisa menatap pemilik suara dengan tatapan membunuh. Saat ini, ia benar-benar tak ingin melihat lelaki itu. Kak Haris. Karin cukup terkejut apalagi Alisa. Dia tak percaya akan kehadiran Haris. Dia sendiri dibuat bingung dengan sikap Alisa dan Haris yang terlihat kaku. Setelah cukup lama, Karin baru teringat bahwa Alisa sedang mendiamkan Haris gara-gara masalah kemarin siang. Kak Haris, kok bisa di sini? Tanya Karin ingin mencairkan suasana. Haris tidak menjawab pertanyaan Karin. Tatapannya masih terpaku pada gadis di hadapannya. Karin dibuat bingung oleh keduanya. Di tatapannya sang sahabat yang sudah menahan tangisnya agar tak jatuh di depan Haris. Duh, gue harus gimana nih? Mereka kapan baikan? Baikan berangem lagi. Gemas. Karin kebingungan. Tangan Karin menggenggam tangan sang sahabat. Mulutnya ia dekatkan dengan telinga Alisa. Membisikkan Alisa untuk menghampiri Haris. Namun, ditolak oleh Alisa. Dokter, seorang gadis tiba-tiba muncul dari belakang Haris, kemudian menggandeng tangan kekar lelaki itu. Loh, kalian kenapa di sini? Ngeliatin Dokter Haris, tanyanya pada Alisa dan Karin dengan nada tak terima dengan kehadiran mereka di sini. Karin naik darah, cewek gak tahu diri. Asal lo tahu, cowok yang ada di sebelah lo it, perkataan Karin terpotong ketika ia melihat Alisa sudah lari menjauh dari tempat mereka bersiteru.
air mata Alisa yang sejak tadi ia tahan sudah jatuh. Gadis itu terus berlari menuju gerbang sekolah. "Kak Haris, kejar Alisa," pinta Karin. Haris melepaskan tangan Dina. "Au!" teriak Dina mengaduh. Haris menatap sendi tangan Dina, tampak memar merah di sana. Ia urungkan mengejar Alisa dan memilih segera membawa Dina ke UKS. Karin mendengus napas kesal. Ditolehnya ke belakang, tubuh mungil Alisa sudah tidak tampak lagi. Dengan cepat ia berlari ke arah Alisa pergi. Setidaknya, ia bisa meringankan rasa sakit di hati sahabatnya. Bersambung.